yaitu tim Power Grid akan mempresentasikan hasil dari proposal kami. Sebelum itu izinkan kami untuk mengenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Saya Kira Karina Hadiotomo, absen 4. Saya Nikendri Manggala Putri, absen 28. Saya Inaya Putri Rupianti, absen 16. Saya Felicia dari Sangardani, absen 10. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang. Plastik banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan biaya yang terjangkau. Namun masalah muncul karena plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Mulai dari ratusan hingga ribuan tahun tergantung pada setiap jenisnya. Limbah plastik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, bahkan mengancam kesehatan. Hasil studi University of Leeds menempatkan Indonesia pada peringkat tinggi sebagai negara penyumbang sampah plastik di dunia, sehingga memerlukan solusi yang berkelanjutan secepatnya. Berdasarkan kondisi tersebut, kami berinisiatif mengembangkan suatu inovasi produk yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memiliki sifat nilai estetika dan ekonomi. Terbitlah ide produk yang bernama Floor. Yang kedua ada perencanaan produk, yakni deskripsi produk. Floor clip merupakan arti dari jepit bunga. Kata floor bermakna bunga yang berasal dari bahasa Prancis, sedangkan kata clip dengan makna jepit berasal dari bahasa Inggris. Floor clip adalah sebuah kreativitas berupa hiasan jeda rambut hias berbentuk bunga yang dibuat dari sendok plastik bekas. Proses dasar meliputi pemotongan gagang sendok, pembentukan bagian sendok menjadi kelopak, pengecatan dengan cat akrilik, perakitan kelopak menjadi satu bunga, dan pemasangan 3 manik mutiara di bagian tengah. Produk tersedia di dalam berbagai pilihan warna sehingga sesuai untuk pelajar dan remaja yang menyukai aksesoris manis dan modis. Dan selanjutnya ada visi misi produk. Visinya yaitu mengembangkan produk kreatif dari limbah plastik menjadi aksesoris yang bernilai estetika, fungsional, dan ekonomis, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan melalui karya daur ulang. Misi mendorong semangat wirausaha dan kreativitas pelajar lewat pengelolaan limbah menjadi produk baru, mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sampah plastik dengan memberikan contoh pemanfaatan kembali limbah menjadi barang berguna dan indah, menciptakan produk berkualitas dengan desain menarik, harga terjangkau, dan sesuai selera remaja maupun pelajar. Selanjutnya keunggulan produk, yaitu pertama ramah lingkungan, terbuat dari sendok plastik bekas yang dimanfaatkan kembali untuk mengurangi sampah plastik dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, biaya produk terjangkau karena menggunakan bahan limbah, modal pembuatan relatif kecil, namun tetap bisa menghasilkan produk dalam jumlah banyak. Yang ketiga, desain fleksibel. Desain floor clip dapat disesuaikan dengan warna, bentuk, dan gaya yang diinginkan, cocok untuk berbagai kalangan, terutama remaja yang menyukai tampilan kreatif dan berwarna. 2.4 Analisis TOWS Matrix. Faktor internal dan eksternalnya yaitu opportunity. Kekuatannya yang pertama mengedepankan nilai ramah lingkungan dan upcycle dalam materi promosi sehingga menarik perhatian. Yang kedua, mengembangkan variasi warna dan desain berdasarkan selera remaja untuk memaksimalkan minat pembeli. Kelemahannya yang pertama memperbaiki kualitas finishing agar produk tampak lebih rapi serta lebih tahan dipakai. Yang kedua, melakukan survei kecil sebelum produksi untuk menyesuaikan produk dengan daya tarik pasar. Faktor internal dan eksternal yang kedua yaitu ancaman. Kekuatannya yang pertama meningkatkan tampilan stand agar produk lebih terlihat menarik dan lebih dipercaya dibanding aksesoris lain. Yang kedua, menawarkan garansi kecil untuk membangun kepercayaan terhadap daya tahan produk. Kelemahannya yaitu yang pertama menerapkan pengecekan kualitas sebelum produk dijual untuk mengurangi komplain dan menjaga reputasi. Dan yang kedua, menempatkan harga yang kompetitif supaya produk handmade tetap menarik bagi pembeli yang rentan pada harga. 2.5 Analisis pastel.
Analisis Pesdal memperkirakan faktor-faktor lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan produk Flower Clip yang didesain dengan fokus pada tren di masa depan. Analisis ini mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Membantu memahami konteks eksternal yang relevan bagi Flower Clip. Berikut penjelasan lengkap analisis Pesdal. 2.5.1 Political atau politik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus mendorong penerapan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, serta konsep ekonomi sirkular dalam kehidupan masyarakat. Program ini juga didukung melalui kegiatan sekolah seperti kegiatan kokurikuler yang berfokus pada kepedulian lingkungan. Dukungan ini memberikan peluang besar sebagai contoh nyata penerapan prinsip ramah lingkungan di lingkungan pendidikan. 2.5.2 Ekonomik atau ekonomi. Limbah plastik yang menjadi bahan utama Flower Clip sangat mudah ditemukan dan diperoleh tanpa biaya tinggi. Di sisi lain, produk buatan tangan atau handmade sedang naik daun di era saat ini karena dianggap lebih unik dan memiliki nilai personal dibandingkan produk pabrikan. Kondisi ini membuat peluang pasar semakin terbuka, terutama di kalangan remaja yang tertarik pada produk kreatif dan berkonsep daur ulang. 2.5.3 Sosial. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren positif di kalangan pelajar dan remaja. Banyak siswa mulai tertarik untuk menggunakan barang yang bernilai edukatif sekaligus mendukung pelestarian alam. Sekolah juga berperan aktif dalam memberikan ruang bagi siswa untuk menyalurkan ide melalui produk yang bermanfaat. Hubungan sosial ini memperkuat posisi produk sebagai simbol dan kepedulian dan tanggung jawab generasi muda terhadap lingkungan. 2.5.4 Teknologi atau teknologi. Pemanfaatan teknologi digital menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan Flower Clip. Media sosial seperti Instagram dan WhatsApp memudahkan proses promosi, komunikasi, serta penjualan secara daring. Selain itu, aplikasi desain gratis seperti Canva membantu tim dalam pembuatan konten visual yang menarik sehingga produk terlihat lebih rapi dan mudah dikenal. 2.5.5 Environmental atau lingkungan. Flower Clip sejalan dengan upaya pengurangan limbah plastik karena memanfaatkan kembali bahan yang sudah tidak terpakai. Produk ini mendukung prinsip 3R dan turut berkontribusi terhadap tujuan SDGs nomor 12 konsumsi dan produksi bertanggung jawab melalui proses daur ulang sederhana. 2.5.6 Legal atau hukum. Dasar hukum seperti UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memberikan payung hukum yang jelas bagi kegiatan daur ulang dan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk baru. Selain itu, hasil karya seperti Flower Clip berpotensi dikembangkan lebih lanjut menjadi usaha legal apabila memiliki izin usaha mikro. Selanjutnya ada analisis mix 7P. Analisis mix 7P untuk strategi 7P marketing mix ini memperkuat posisi Flower Clip sebagai produk kreativitas yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga mengandung pesan sosial dan lingkungan. Dengan harga terjangkau, promosi digital menarik dan citra merek yang kuat, produk ini berpotensi menjadi contoh kegiatan sekolah kokurikuler yang berkelanjutan. Yang pertama ada produk Flower Clip mendaur ulang limbah dari sendok menjadi produk jedai rambut berhias bunga. Lalu yang kedua ada price atau harga. Harga ditetapkan antara 10.000 per piece menyesuaikan dari dana beli pelajar. Harganya terjangkau namun tetap memberi laba. Lalu yang ketiga ada place atau tempat. Produksi dilakukan di SMA 3 Sidoarjo dan penjualan utama dilakukan pada bazar sekolah. Lalu yang keempat ada promotion atau promosi. Promosi dilakukan lewat media sosial, poster, dan secara langsung. Lalu yang selanjutnya ada people atau sumber daya manusia. Tim beranggotakan 5 siswa yang bekerja dalam produksi, keuangan, dan pemasaran. Lalu ada proses. Pembuatan dilakukan melalui tahap pengumpulan, pemotongan, pengecatan, dan pembentukan bunga ke jedai. Setiap produk diperiksa agar rapi dan kuat sebelum dijual. Lalu selanjutnya yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik. Produk Flower Clip dapat dilihat
pada halaman lampiran. Pendapatan Surgrip diperoleh dari dua sumber, yaitu penjualan berorder online sebanyak 3 unit senilai 30.000 dan penjualan kegiatan kokurikuler sebanyak 10 unit senilai 100.000, sehingga total pendapatan mencapai 130 untuk 13 unit. Total biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku 86.000 dan biaya pendukung 15.000 adalah sebesar 101.000 dengan harga jual per unit 10.000 dan HPP 7.000, diperoleh laba per unit 2.000 sehingga total laba kotor sebesar 28.000 jika laba tersebut dibagi rata kepada 5 anggota kelompok, masing-masing menerima sekitar 5.600. Sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum.